Shalom siswa-siswa kami semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan. Nah, bersama saya Pak Guru Hasrat, kita akan masuk di dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk sekolah dasar kelas 6. Nah, kita masuk di dalam pelajaran yang ke-9 ya. Judul materinya di sini adalah Aku melayani dan memuliakan Tuhan dalam persekutuan. Ya. Bacaan Alkitab kita dari Mazmur 150 ayat 6 dan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai ayat yang ke-36. Sebelum kita masuk dalam pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kasih dan cintamu kepada kami semua. Mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Sekarang kami mau bersyukur bahwa kami boleh belajar lagi membahas tentang kebenaran firman-Mu. Tolong Pak Guru, tolong kami semuanya melalui bimbingan Roh Kudus, kami bisa mengerti tujuan dan maksud-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pertama-tama kita akan membaca Mazmur 150 ayat 6. Pak Guru akan bacakan bagi kita semua. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, itu firman Tuhan. Lalu kita akan baca satu bagian firman Tuhan lagi dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ayat yang ke-37, ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian firman Tuhan. Nah, sebagaimana materi pelajaran kita hari ini, pelajaran yang ke-9, aku melayani dan memuliakan Tuhan dalam persekutuan. Nanti kita akan bagi dalam dua pembahasan. Yang pertama, persekutuan orang-orang percaya. Dan yang kedua, memuliakan Tuhan melalui persekutuan. Nah, kita masuk bagian yang pertama sekarang. Persekutuan orang-orang percaya. Anak-anak, kita tahu semua, kita harus ingat bahwa kita diciptakan seperti gambar dan rupa Allah. Artinya kita mewariskan, kita memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Salah satu karakteristik yang dimiliki oleh Allah dan juga harus kita miliki yaitu persekutuan. Kita manusia yang individu sekaligus juga manusia sosial. Apa artinya? Kita sebagai makhluk yang pribadi, kita punya kepribadian. Namun kita tidak bisa hidup sendirian. Kita butuh hidup bersama-sama dengan orang lain. Kita butuh pertolongan orang lain. Oleh karena itu, maka kita perlu hidup bersekutu dengan sesama kita. Nah, secara khusus, persekutuan orang-orang percaya merupakan wadah bagi kita untuk bersekutu dan pada akhirnya di dalam persekutuan itu kita memuliakan Tuhan. Nah, persekutuan itu diterjemahkan dari kata Inggris yaitu fellowship, terdiri dari dua kata. Yang pertama fellow dan yang kedua ship. Fellow di sini artinya teman atau sahabat dan ship artinya kapal atau wadah. Jadi fellowship artinya wadah orang-orang yang saling berteman atau bersahabat. Itu pengertian
persekutuan atau fellowship dalam kata Inggris. Nah, kita akan melihat bagaimana persekutuan di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama kita melihat bahwa Allah menyatakan diri ingin bersekutu dengan manusia. Jadi disebutkan di dalam Ulangan pasal 26 ayat 17, Aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umatku. Jadi dalam Perjanjian Lama Allah ingin bersekutu dengan manusia. Di dalam Perjanjian Baru lebih lagi, selain Allah ingin bersekutu dengan manusia, Allah juga mau manusia bersekutu dengan sesamanya. Jadi pada hari Pentakosta, tahu artinya hari Pentakosta? Hari 50 hari setelah. Jadi pada hari ke-50 itu turunlah Roh Kudus ke atas orang-orang percaya. Dan mulai saat itu gereja didirikan oleh Tuhan. Nah, di dalam gereja itu terjadilah persekutuan di antara orang-orang percaya. Pertama-tama persekutuan antara Allah dengan manusia, kemudian juga persekutuan antara orang-orang percaya dengan orang-orang percaya yang lain. Jadi oleh sebab itu, sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam Perjanjian Baru, maka kita sebagai orang-orang percaya harus bersekutu, harus hidup bersama-sama dengan sesama orang-orang percaya. Bahkan kita juga perlu hidup rukun dengan semua orang. Gereja itu adalah tubuh Kristus, di mana Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala dan kita adalah tubuhnya. Nah, di dalam tubuh itu ada bermacam-macam anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Ada tangan, ada mata untuk melihat, ada telinga untuk mendengar. Semuanya saling melengkapi menjadi satu tubuh. Maka dengan demikian kita bisa memuliakan Allah melalui persekutuan. Nah, itu tadi pelajaran yang pertama, persekutuan orang-orang percaya. Nah, kita masuk bagian yang kedua sekarang, yaitu memuliakan Tuhan dalam persekutuan. Nah, ini yang penting, bagaimana kita bertumbuh secara rohani melalui persekutuan. Lalu yang lebih penting lagi, di dalam persekutuan itu kita memuliakan Tuhan. Di dalam Mazmur 150 ayat 6 yang tadi kita sudah baca, di situ dikatakan bahwa biarlah seluruh makhluk, semua yang bernafas, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Maka kita pun di dalam persekutuan harus memuji dan memuliakan Tuhan. Itu fungsinya persekutuan itu. Kita bisa berdoa bersama, bernyanyi bersama, memuliakan Tuhan, berdoa syafaat bersama, dan melakukan hal-hal yang baik untuk memuliakan Tuhan. Kita bisa saling mengasihi, kita bisa saling menolong di dalam persekutuan. Kita saling mengisi satu dengan yang lain. Apabila yang satu ada kekurangan, kita menolong, sementara kekurangan kita diisi oleh saudara-saudara kita yang lain. Nah, itu maksudnya dengan demikian kita saling mengasihi dan kita memuliakan nama Tuhan. Mengapa memuliakan Tuhan melalui persekutuan itu jauh lebih baik dan jauh lebih penting daripada memuliakan Tuhan secara egois, secara sendiri-sendiri. Karena melalui persekutuan kita bisa belajar untuk rendah hati bersama. Kita bisa belajar saling menerima. Dan dengan demikian kita bisa berdoa bersama, beribadah bersama, dan memuliakan Tuhan. Nah, itu maksudnya melalui kebersamaan. Ketika kita hampir jatuh, ada teman yang menolong kita. Ketika ada teman yang mundur secara rohani, kita bisa tolong, kita ajak dia. Ketika ada yang mengalami kejenuhan, kebosanan untuk beribadah, kita bisa saling menolong, kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling memberikan semangat. Ya, jadi kita bisa memuliakan Tuhan dalam persekutuan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan secara praktis
untuk memuliakan Tuhan dalam persekutuan. Ya, di dalam buku ini ada banyak. Yang pertama, rajin beribadah bersama. Ibadah bersama, sekolah minggu, remaja, ibadah kaum muda, ibadah pemuda, bahkan ibadah umum. Itu merupakan sarana untuk kita memuliakan Tuhan dalam persekutuan. Ada lagi berdoa kepada Tuhan secara bersama-sama. Lalu kemudian taat dan patuh kepada orang tua, kepada semua aturan di dalam rumah tangga. Lalu taat dan patuh kepada guru di sekolah. Makanya kalau Pak Guru kasih tugas, dikerjakan. Itu bagian dari cara kita memuliakan Tuhan. Anak-anak mau memuliakan Tuhan, kerjakan tugas. Oke? Nah, kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menolong teman dan orang lain yang membutuhkan pertolongan, dan yang di sini yang terakhir mengasihi sesama dan sebagainya. Jadi sekalipun kita masih muda, sekalipun kita masih SD, sebentar lagi akan SMP, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa kita pun harus memuliakan Tuhan melalui persekutuan. Kalau kita memperhatikan bacaan kita dalam Kisah Para Rasul tadi, apa ceritanya di situ? Coba nanti baca kembali. Diceritakan di situ bahwa mereka hidup secara bersama-sama, sering beribadah bersama, berdoa bersama. Ada yang menjual ladangnya, ada yang menjual rumahnya. Kemudian uang itu dibagikan kepada sesama anggota dalam persekutuan. Supaya apa? Supaya siapa yang berkekurangan ditolong melalui uang yang sudah diperoleh itu. Jual rumah, jual tanah, lalu uangnya diserahkan kepada rasul-rasul. Rasul-rasul akan membagi dan memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ini luar biasa sekali, ya. Berani kita memberikan harta kita, memberikan yang terbaik yang kita punya untuk menolong sesama kita. Nah, ini bagian dari memuliakan Tuhan. Dan kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, mereka bertumbuh secara luar biasa. Jumlah mereka bertambah-tambah setiap hari. Luar biasa, bukan? Nah, inilah pelajaran yang kita peroleh hari ini. Bahwa di dalam persekutuan kita memuliakan Tuhan. Di dalam persekutuan kita bisa menunjukkan kasih, dan kasih itu akhirnya untuk membesar. Untuk mengakhirinya, mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami tahu Engkau sangat mengasihi kami. Engkau menginginkan kami memuliakan Engkau melalui kebersamaan, melalui persekutuan. Tolong kami Tuhan, supaya kami hidup dalam persekutuan dan terus memuliakan nama-Mu. Berkati Pak Guru, berkati orang tua kami, berkati kami semua, supaya kami hidup dalam persekutuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam mantap.